Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya guys, dapat rezeki lagi ganti kaca glass ini ya, Realme 2. Wah, alhamdulillah. Ini Realme 2 itu hampir mirip dengan Oppo A3s ya. Malah bukan hampir mirip ya, malah sama ini ya. Ini saya tes dulu. Kondisi touchscreennya masih lancar, LCD-nya mulus ya. Ini saya matikan terlebih dahulu. Dan kita akan bongkar backdoornya ya. Kita bongkar backdoornya menggunakan alat bantu. Kita buka dulu SIM tray-nya. Terus kita buka ya. Ini kalau sebelum pakai kuku saya pakai alat bantu dulu ya. Karena kuku saya udah jebol. Buat bukain backdoor HP orang ya. Kita dulu buka dulu fingerprintnya ya, jangan sampai kerobek, hati-hati. Kita buka terlebih dahulu fingerprintnya. Ini ada bautnya ya. Waduh, susah amat ini. Dan alhamdulillah udah terpisahkan fingerprintnya. Sekarang kita akan buka bautnya ya, baut penutup mesinnya ini. Di bagian atas ini kita buka dulu satu persatu ya, sebelum kita akan mengganti kaca glassnya di Realme 2 ini. Dan alhamdulillah semua udah terbuka bautnya. Sekarang tinggal kita lepas baterainya ya. Ini karena baterainya masih keras, ini akan saya panaskan dulu di alat separator sebentar ya. Wah, alhamdulillah nggak usah dipanaskan bisa ya, tapi keras ya. Kalau susah biasanya saya panasin dulu di alat separator ya, karena ini saya paksa keras, nggak apa-apa ya. Langsung saja ini akan saya ambil LCD-nya dari frame-nya ya. Ini kita panaskan dulu LCD-nya menggunakan alat separator saya ya. Dan setelah saya panaskan, langsung saja ya kita cari celah ya. Ini kawat besi segitiga ini selalu saya gunakan untuk mencari jalan ya, celah untuk memasukkan mika ya. Semakin lama kita panaskan di alat separator, semakin gampang ya kita membuka LCD-nya ya, seperti ini ya. Ini udah saya kasih jalan, terus kita congkel menggunakan kuku ya. Udah bisa terbuka rongga buat memasukkan mikanya ya. Ini saya manasinnya hampir sekitar 5 menit ya, di suhu separator 80 ya. Dan seperti ini ya, saya mengambil celah-celah menggunakan kuku itu ya. Nah, kan. Alhamdulillah langsung masuk ya. Nah, ini plastik mikanya kelihatan dari belakang ya, tandanya ini tidak salah masuk. Kadang-kadang salah masuk ke tengah-tengah LCD-nya ya, jadi LCD-nya jadi kotor. Makanya kita harus ekstra hati-hati, ekstra waspada ya, jangan asal masang atau gimana. Kemarin saya dapat WA dari subscriber saya, dari mana ya lupa. Saya nyoba nyopot sendiri Oppo apa ya kemarin ya, Oppo A5s apa Oppo F9 gitu ya. Dia gagal ya, LCD-nya jadi pecah ya. Dia pengen coba sendiri di rumah, jadi pecah ya. Tapi saya sarankan ya buat teman-teman yang belum pernah mencoba, jangan mencoba ya, harus pengawasan orang tua ya. Ini saya tes dulu ya, setelah saya buka LCD-nya dari frame-nya, saya lepas. Ini saya tes dulu. Wah, tombolnya nih susah, kuku saya tumpul ya. Alhamdulillah mantap, Realme-nya muncul guys. Kita tinggal tes touchscreen-nya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba harus pengetahuan orang tua ya, sambil ngerokok guys. Harus diperhatikan sama orang tua ya guys, biar nggak salah masang ya. Jadi ini nggak sembarangan ngelepas LCD atau touchscreen apa kaca ya. Jadi harus emang ekstra hati-hati. Dan yang belum pernah mencoba, usahakan datang aja ke tempat tukang servis terdekat di kota-kota temen ya. Kalau teman-teman mau ngirim juga barang ke saya, bisa lewat WA dulu ke saya, minta WA, ntar saya kasih alamat, terus bisa kirim ke saya. Insya Allah amanah. Ini proses pelepasan kacanya. Ini saya memulai memasukkan kawat bajanya dari bagian pantat ya, dari bagian yang ada fleksibel LCD-nya ya. Karena ini modelnya poni, usahakan kalau model poni melakukan pemisahannya dari bagian yang ada fleksibelnya ya, jangan dari bagian yang ada poninya ya. Rata-rata gagal ya, karena kaca Polaris filmnya ikut keangkat ya. Dan alhamdulillah kita ulangin lagi.
baru kita ulangin terus aja ya. Kalau masih melek lengket sama lemnya kita ulangin lagi. Ini sebenarnya udah terangkat ya, karena ini lem mukanya mungkin terlalu lengket jadi agak susah ya, kita ulangin lagi. Ini sudah 4 kali saya ulangin ya, tapi sabar aja ya, namanya kerja tetap sabar. Ada yang gampang, ada yang susah ya. Kalau kita misalnya ada yang lemnya mudah keangkat, kadang-kadang ada yang lengket. Kita ulangin lagi, kan ini udah 6 kali ya saya ulangin. Sebenarnya udah keangkat ya kan. Oke, udah terangkat ya, alhamdulillah. Lemnya banyakkan ke kaca ya, jadi di LCD nya tinggal dikit lemnya, tinggal kita bersihkan sisanya aja ya, karena kebanyakan lem mukanya nempelnya di kaca glassnya, jadi di kaca LCD nya tinggal sedikit, tinggal kita lap aja menggunakan thinner. Ini saya menggunakan thinner terus pakai kain ya, kain halus, terus saya usap-usapkan seperti ini, dan alhamdulillah berhasil ya, sampai kinclong ya. Usahakan sampai sekinclong mungkin biar proses pemasangannya bagus lagi, kinclong lagi, mulus ya. Jadi untuk penggantian glass ini tidak ngaruh antara sensitivitas dari touchscreennya ya. Kalau diganti glass ini insya Allah sensitifnya touchscreennya masih sensitif dan masih original lagi ya. Dan ini saya pakai lem Oka ukuran pas ya, ini punyanya Oppo A3s. Jadi untuk tipe Oppo A3s ini saya beli lem Okanya pas ya, udah ada potongan poninya, jadi nggak usah saya potong-potong, langsung ukuran ya, langsung ukurannya seperti ini ya. Udah ada lubang poninya, jadi enak ya kalau udah dapat lem Oka sesuai sama ukuran kacanya, enak ya, tinggal kita pasangkan tanpa motong-motong, udah presisi ya. Tinggal kita bersihkan lagi ya. Ini tadi kaca glassnya kepegang sama saya, udah kebuka plastiknya ini, jadi saya bersihkan ulang biar tidak ada debu ya. Saya bersihkan ulang menggunakan thinner, terus saya presisikan lem mukanya, presisikan menggunakan lakban yang bagian bawah tadi, untuk tujuannya mempresisikan ya, biar tidak gerak ke sana ke sini ketika saya roll seperti ini. Akan saya roll karena ada penahan lakban di bagian bawah, sehingga proses pengerolannya berjalan dengan lancar. Kalau tidak dikasih lakban agak susah ya. Saya biasa menggunakan trik-trik seperti ini ya demi kenyamanan saya aja ya. Mungkin teman-teman ada tutorial lain, ada cara lain, ada berbagai macam cara ya, dan setiap teknisi itu mempunyai cara masing-masing ya. Dan cara ini pun saya menemukan sendiri ya, dan banyak cara yang sebenarnya bisa saya lakukan, tapi saya sering memakai cara seperti ini ya. Bisa menempelkan lem mukanya di LCD nya dulu bisa, pokoknya serba bisa ya, dimana aja nempelin lem mukanya. Yang penting cara kita masing-masing ya, tiap teknisi beda-beda caranya. Dan sebelum kita satukan seperti biasa ya, kita bersihkan terlebih dahulu LCD nya biar kelihatan mulus lagi, baru kita akan menyatukan antara kaca dengan LCD nya. Kita satukan dari bagian bawah ya, kita memulainya dari bagian bawah ya, seperti ini. Terus kita tempelkan sedikit di bagian bawah, di bagian mana aja, yang penting nempel sedikit aja biar bisa buat ngangkat LCD nya, narik ke atas. Terus di bagian atas kita kasih celah seperti ini ya, sedikit ya, buat rongga ini ya, biar gelembungnya bisa hilang ya. Kalau langsung nempel biasanya susah ya, kalau langsung nempel biasanya susah ya gelembungnya kita hilangin ya. Kalau ada alat bubble remover kayak saya bisa hilang ya, saya punya alat bubble remover jadi bisa hilang. Tapi kalau nggak punya ya wassalam ya, susah hilang kalau di bagian tengahnya. Ini kita mulai urut dari bagian bawah ya, kita urut dari bagian bawah, kita lihat dulu apakah LCD nya ada presisi. Terus kita mulai lagi mengurutnya dari pojok kanan ke pojok kiri, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dibolak-balik aja seperti itu sampai semuanya benar-benar menyatu antara gelas dan LCD nya. Masukkan laler mulut saya guys. Ribuan hari aku menunggumu, jutaan hati tercipta untukmu. Aduh, ingat lagunya Sheila on 7 ini. Ingat zaman-zaman dulu ya kalau ingat lagunya Sheila on 7.
Ini langsung saja ketika tinggal sedikit di bagian atas langsung saya lepas ya tadi ya, yang bagian atas saya kasih rongga tadi saya lepas. Terus jangan langsung terburu-buru menyatukannya ya, kita selesaikan dari salah satu sudut terlebih dahulu, sudut kiri boleh, sudut kanan boleh, terus kita akhiri di satu sudut ya, agak cepat ya biar belembungnya hilang ya, seperti ini ya. Alhamdulillah ya, tinggal titik-titik gelembung di bagian pojok nih nggak masalah ya, ntar hilang ya. Yang di pojok masih ada titik sedikit gelembung, biarin aja, ntar hilang sendirinya, maksimal 2 hari hilang ya. Dan ini langsung saja saya tes, dan ini adalah kacanya yang rusak tadi ya, kaca yang rusak tadi udah saya ganti dengan kaca glass yang baru ya. Alhamdulillah. Ini kalau masih ada gelembung, kalau saya masukkan ke bubble remover ya. Kalau teman-teman nggak punya ya harus hati-hati ya cara penempelannya biar sempurna nempelnya. Tapi kalau masih ada gelembung, saya masukkan bubble remover ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.